Bagaimana Saudara Martin melihat, oke, instrumen undang-undang sudah ada, teknokrasi juga dibangun dari satu proses politik, pemilu, ya kan, udah mendapat presiden, presidenlah yang melakukan proses membangun pilar-pilar keteknokrasian untuk mencapai wawasan itu. Apa yang salah? Apa yang nggak nyambung? Gini Bang, kalau tadi kita lihat pendulum tadi Bang Faisal sebut ya, yang terjadi di Amerika, di China dan lain sebagainya. Tapi ada satu benang merah sebenarnya dari pendulum yang terjadi di negeri-negeri ini. Pertama, mereka selalu kembali pada social contract. Misalnya Amerika memang dibangun negeri imigran, pursuit of happiness misalnya, dan di situ nilai-nilai individualisme yang dimuliakan. Mereka selalu kembali ke situ. Siapapun presidennya kembali pada values itu. Cina juga begitu. Core value-nya lebih. Core value-nya, social contract. Kan republik ini dibentuk dengan social contract. Cina juga begitu. Dia mau pakai sistem pasar, dia mau bikin Shanghai jadi surga bagi kapitalisme, tapi tetap balik lagi ke social contract-nya. Nah, kita ini yang enggak. Yang tadi Bang Faisal juga saya dengar udah menyebut di mana-mana bagaimana sistem ekonomi kita ini berubah dari mulai tiap rezim ya. Dan terutama berubah sedemikian pesat pada reformasi ini, yang hilang nggak kembali ke social contract itu, Bang. Social contract kita apa? Kan itu yang harus ditegaskan kembali. Nah, ketika kita sudah kembali pada social contract, barulah kita melihat stakeholder yang terkait dalam social contract ini. Di situ ada serikat buruh, di situ ada petani dari sisi grassroots, di situ ada koperasi dari sisi badan usaha, ada swasta, ada BUMN. Di situ juga ada aktor-aktor ekonomi yang lain. Mungkin pasar saham segala macam yang perkembangan sekarang ini di UUD 45 belum dibaca. Nah, social contract yang diterjemahkan dalam stakeholder itu barulah diturunkan dalam teknokrasi. Nah, ini kita kebalik, Bang. Kita susun di teknokrasinya, ininya belum selesai. Landasan dari mulai social contract sampai analisis stakeholdernya belum selesai. Apa sih peran pasar saham misalnya dalam national interest kita? Kan itu dulu harus balik. Sehingga kita nggak mudah didikte. Nanti misalnya lembaga internasional bilang, you harus ambangkan rupiah, you harus manage rupiah. Loh, kita lihat dulu dong kepentingan kita apa. Kalau memang harus ambangkan, kita ambangkan gitu. Begitu juga di sektor-sektor yang lain. Nah, kalau kita sudah melakukan analisis stakeholder ini, peran swasta bagaimana, peran negara tadi yang Bang Faisal sebutkan, berdasarkan social contract yang kita sudah buat ketika Republik ini dirikan, teknokrasinya gampang, Bang. Jadi kalau saya nyambung apa yang disampaikan Martin, Undang-Undang Demokrasi Ekonomi yang akan dibuat ini persis akan membicarakan stakeholders itu. Stakeholders itu. Dari social contract dan menerjemahkannya pada stakeholder. Stakeholder itu pada Undang-Undang Demokrasi Ekonomi. Hari ini undang-undang yang disebutkan tadi banyak tadi, undang-undang penanaman modal, undang-undang sumber daya air, undang-undang tanaman itu lebih pada hal yang sifatnya teknokratis dan teknis begitu ya. Sehingga kita harus masuk dari sini. Pertanyaannya soal stakeholders, kenapa sih kita udah punya undang-undang ini, udah punya undang-undang itu, ada undang-undang SJSN, tinggal nunggu ini. Kenapa nggak jadi? Kalau menurut saya, Bang, saya sampai pada kesimpulan begini. Para pemimpin di Republik ini sebenarnya tahu apa yang semestinya diraih dan dicapai oleh Republik ini. Tapi seringkali mereka bimbang, diayun kebimbangan di tengah jalan dalam rangka mencapai, melaksanakan apa yang diamanatkan oleh negeri ini, meskipun mereka tahu. Itu ketika mereka berhenti pada kapan sih? Mereka berhenti pada titik ketika kepentingan mereka bertabrakan dengan social contract. Betul. Ketika bertabrakan, berhenti mereka, ragu mereka, balik badan mereka ini. Sehingga kita sering menghasilkan dokumen yang baik, undang-undang, PP atau apapun. Tapi sesering itu pula lah kita membatalkannya dalam melaksanakannya. Karena tadi di tengah jalan bertabrakan nih dengan kepentingan bisnisku, bertabrakan nih dengan kepentingan pribadiku. Dalam banyak hal, ekonomi, politik, segala macam. Jadi pertanyaan demokrasi ekonomi, kita kembali pada river demokrasi politik, zaman-zaman kita diskusi dan berdebat tahun 80-an, 90-an pada waktu menjelang kita jatuhan Soeharto. Demokrasi membutuhkan aktor atau agen. Ya kan? Demokrasi politik membutuhkan agen-agen politik demokratisator, orang-orang demokrat. Demokrat dalam pengertian sifatnya. Demokrasi ekonomi juga membutuhkan aktor ekonomi yang demokratik. Ketika stakeholders yang dimaksudkan Martin ini kebanyakan menggumpal pada aktor-aktor ekonomi yang non-demokratik,
Tapi non oligarkis, yang oligarkis, yang kartel itu, ya kita tidak akan bisa mencapai demokrasi ekonomi. Buktinya demokrasi politik terjadi bencana, Bang Faisal. Demokrasi politik terjadi, tapi aktor politiknya non demokratis. Yang terjadi apa? Money politics. Yang terjadi apa? Nepotisme. Yang terjadi apa? Kapitalisasi. Nah, ketika demokrasi ekonomi dibuat dan aktornya nggak demokratis, agen-agen yang nggak demokratis, rente. Sarwakeneh kalau orang Sunda bilang. Saya mawon kata orang. Tapi kan sebenarnya ini udah harus jeda dulu. Nanti kita bahas. Saya akan mulai nanti dari Mas Yanuar. Makin lama makin jelas kelihatannya yang kita bisa simpulkan nanti tatkala kita bicara tentang ada inkonsistensi dan jalan apa yang harus kita bangun bersama-sama dan prasyarat apa yang dibutuhkan untuk hadirnya demokrasi ekonomi. Kita akan segera kembali para pemirsa pada acara Public Interest ini.